Jadi ilmu yang kita hantarkan ini bukan ilmu retorika, pandai ngomong, pandai bicara, pandai bermain kata, dan pandai pula memilih kata yang tepat. Bukan. Tapi bagaimana kita benar-benar mampu menyelamatkan diri kita itu pulang dan kembali kepada Allah. Ustaz tak pernah ngajari Bapak Ibu ingin jadi wali Allah. Ya. Wali mastur kah, wali majzub kah, wali masyhur kah? Yang Ustaz ajarkan, cukup Allah menjadi wali bagi dari Bapak Ibu. Selamatlah Bapak Ibu tuh. Ini pesan Allah. Siapa yang datang menghadap aku dengan amalnya, amalnya aku hisap. Siapa yang datang menghadap aku dengan ilmunya, ilmunya akan aku minta pertanggungjawabannya. Siapa yang datang menghadap aku dengan ma'rifatnya, ma'rifatnya juga akan aku tanya. Tapi siapa yang datang menghadap aku dengan diriku, itu adalah urusan aku, itu hak aku. Amalnya tidak aku hisap, ilmunya tidak aku minta pertanggungjawaban. Ma'rifatnya juga tidak akan pernah aku tanya, kata Allah. Kenapa? Karena dia datang menghadapku dengan membawa diriku. Dengan diriku dia datang. Datang dari Allah. Tetap kembalinya kepada Allah. Asal Bapak Ibu ini adalah Allah, kembalinya tetap jadi Allah. Tidak ada jadi-jadian. Maka yang bisa sampai kepada Allah adalah orang mengenal Allah. Orang yang bisa sampai kepada Allah adalah orang yang memahami bahwa dirinya itu bagian daripada diri Allah. Lihat matahari dengan sinarnya Bapak Ibu. Nih matahari. Nah, matahari. Ini sinarnya. Nah. Yang bisa sampai kepada matahari itu adalah sinarnya. Walaupun sinar ini tidak dikatakan matahari, namun hakikatnya sinar ini tiada lain adalah matahari itu sendiri. Inilah orang yang satu frekuensi. Yang satu frekuensi ini adalah sinarnya dengan matahari. Yang bisa kembali kepada Allah, yang bisa berjumpa Allah itu adalah orang yang satu frekuensi. Orang yang sudah memahami bahwa dirinya bahagia daripada Tuhan. Kadang kalau Ustaz sebut diri Bapak Ibu bahagian daripada diri Tuhan, masa iya? Masa iya? Dia masih ragu-ragu. Padahal Allah bilang apa? Wa ja'alu lahu min ibadihi juz'an, bahwa sesungguhnya dirimu bahagian daripada diriku. Jangan, masa iya? Disitulah rahasianya. Yang bisa paham, yang bisa yakin bahwa diri kita ini bahagian dari Tuhan. Karena Tuhan pula rupanya memberikan keyakinan itu pada diri kita. Maka mintalah hidayah. Turun ke bawah. Minta petunjuk kepada Allah. Bagaimana kita bisa yakin bahwa diri kita ini bahagian daripada dirinya. Sehingga tidak ragu kita memandang Allah pada diri sendiri. Inilah pesannya Allah kepada kita yang mesti dipahami. Kullukum dolun illa man hadaituhu. Fastahduni ahdikum. Setiap kamu berada dalam keadaan gelap. Setiap kamu berada dalam ketidaktahuan. Illa man hadaituhu, kecuali orang yang aku beri hidayah. Kecuali orang yang aku beri petunjuk. Kalau kamu sadar, yang bisa memberi hidayah yang petunjuk adalah aku, karena akulah wali bagi dirimu. Fastahduni ahdikum. Mintalah hidayah dan petunjuk kepada aku pasti akan memberikan hidayah dan petunjuk kepada dirimu. Kalau kamu minta. Maka disitulah kita berusaha, berikhtiar, bekerja keras kita, cari dan temui Allah itu. Allah pasti tidak akan pernah menyanyiakan, akan itikad niat baik kita untuk berjumpa dengan dirinya. Apa jawaban Allah itu? Ya ayyuhal insan, innaka kadihun ila rabbika kadhan pamulaki. Wahai belahan jiwaku, wahai bagian diriku, kamu sudah bekerja keras, kamu sudah bersungguh-sungguh, kamu sudah bersusah payah untuk mencari aku, mengenal aku. Tertata-tata, tertiti-titi kamu datang menemui aku. Maka aku pasti akan memperkenalkan diriku kepada dirimu, sehingga kamu bisa berjumpa dengan aku. Aku bukakan hijab pada dirimu. Aku cabut hijab dalam dirimu.
Kalau aku udah cabut hijab dalam dirimu, telah aku angkat hijab dalam hatimu, pasti kamu mengenal akan diri aku ini. Itu tanda orang yang telah diangkat oleh Allah menjadi kekasihnya. Kalau Allah sudah bilang kita menjadi kekasihnya, Bapak Ibu, Allah dah katakan kita ini menjadi hambanya, 1000% dah kekasih Allah tuh. Tapi kalau kita ngaku-ngaku kekasih Allah, hamba Allah karena kita beribadah, belum datangnya daripada Allah, tuh ngaku-ngaku tuh. Kebanyakan kita kan begitu. Kalau sudah melaksanakan ibadah ritual, ibadah rutinitas, itu udah hamba Allah tuh. Padahal Allah belum mengatakan dirinya hamba Allah. Kecuali kalau aku sudah mengatakan dirimu hamba Allah, hamba aku, baru kamu menjadi hamba aku. Tapi kalau belum, jangan ngaku-ngaku Tuhan. Ini pesan Allah pada kita. Fala tuzaku anfusakum huwa a'lamu bimani taqa. Jangan kamu merasa dirimu bersih, menjadi hambaku, kekasihku, beriman dan bertakwa padaku. Kalau belum aku mengatakan kekasih aku. Kalau aku belum mengatakan kamu mengenal aku. Jangan mengaku, akulah yang lebih tahu siapa dirimu yang sebenar-benarnya, kata Allah. Siapa yang benar-benar menjadi kekasihku? Siapa yang benar-benar telah beriman dan mengenal aku yang tahu. Kenapa? Karena dia tahu siapa dirinya. Itu karena aku yang pilih dia untuk menjadi kekasih aku. Sebab kalau aku udah pilih kamu menjadi kekasih aku akan bunuh dirimu, kata Tuhan. Itu janji Tuhan tuh. Apa kata Allah tuh? Innal abdi iza ahbabtuhu qataltuhu fa iza qataltuhu wa nadiyatahu. Innal abdi iza ahbabtuhu. Sesungguhnya hambaku, apabila dia telah aku cintai, aku dah pilih dia menjadi waliku, kekasih aku, qataltuhu, aku sendiri yang bunuh dirinya. Aku hilangkan kesadaran dirinya yang merasa ada. Aku akan fanakan dirinya yang merasa hidup, merasa melihat, mendengar dan berkata. Ketika telah aku fanakan dirinya, telah aku leburkan dirinya, telah aku hapuskan dirinya, hanya aku semata-mata yang ada. Fa izah qataltuhu wa nadiyatahu. Apabila dirinya telah aku bunuh, maka akulah pengganti daripada dirinya. Disitulah kita baru selamat datang kepada Allah dengan dirinya Allah tuh. Amanah diri Allah. Diri Allah tuh yang wujud tuh. Wujud yang awal, akhir, zahir dan batin, dahulu, sekarang, yang akan datang. Wujud yang bersifat sama basar kalam. Paham kita Bapak Ibu, Allah yang wujud, pulangkan kembali kepada Allah. Dengan bahasa itikad hati. Ini bahasa gunakan. Itikad. Ya Allah, aku ini tiada ya Allah, yang ada tuh hanya Engkau ya Allah. Begitu memahaminya. Ya Allah, aku ini mati ya Allah, Engkau yang hidup ya Allah. Ya Allah, aku ini buta tuli bisu ya Allah, Engkau yang melihat mendengar berkata ya Allah. Itulah yang keluar dari lisan kita. La ilaha illallah, la maujud bil haqqi illallah, la haula wa la quwata illa billah. Tidak ada yang nyata, yang wujud dan yang hidup hanya Engkau ya Allah. Aku nak pernah wujud ya Allah, aku nak pernah nyata ya Allah. Yang nyata itu Engkau ya Allah, yang wujud itu Engkau ya Allah. Kalau aku juga dibilang ya Allah, aku ni gaib ya Allah. Aku di batin ya Allah, yang nyata yang saya Engkau ya Allah. Kalau selama ini kita mengatakan diri kita wujud, nyata dan zahir, setelah kita paham Allah yang wujud dan nyata dan zahir, rupanya kita ini yang gaib. Kita ini yang batin. Batin dan gaibnya kita itu di dalam wujud keesan Allah. Disitulah rahasianya. Kita ada di dalam tiada. Itu maksudnya tuh. Kita ada di dalam tiada. Apa maksud kita dalam tiada itu? Lihat. Zat. Zat ini yang ada. Kita itu sifat. Sifat itu ada di dalam zat. Itu maksudnya. Sifat itu ada di dalam zat. Dikiaskan kita ada di dalam tiada. Karena yang tiada itulah wujud yang sebenar ada. Kalau Bapak Ibu gunakan rasio, akal pikir, tak matching tuh, tak masuk tuh. Ya, segala yang ada berasal daripada tiada. Masuk akal tak tuh?
Setelah ini ya, segala yang ada berasal daripada tiada. Masuk akal enggak tuh? Tidak masuk akal. Yang masuk akalnya bagaimana Pak Jul? Yang masuk akalnya, Ustaz bilang tadi, segala yang ada, termasuk dirimu, yang ada, berasal daripada tiada. Menerima nak akal ini, segala yang ada ini berasal dari tidak ada? Tidak menerima Bapak Ibu. Yang menerimanya bagaimana? Yang menerimanya masuk akal itu gimana? Segala yang ada berasal dari yang ada, baru bisa diterima. Ya Bapak Ibu ya. Segala yang ada berasal daripada yang ada, baru bisa diterima. Itu bahasa tersurat, bahasa syariat. Padahal yang Ustaz bilang tadi itu belum titik koma tuh. Segala yang ada berasal daripada tiada. Dan yang tiada itulah wujud yang sebenar ada. Wujud yang sebenar ada itu Allah Azza wa Jalla. Maka jangan dikatakan tiada itu tidak ada. Jangan dikatakan kosong itu kosong melompong. Kosong tapi bersih. Bersih tapi kosong. Dia tiada tapi ada. Tiada sebenarnya tidak ada. Nih lihat. Nih bahasa terbalik-balik Bapak Ibu. Bahasa paning aku. Lihat nih. Di kosong. Di kosong nih perhatikan tentang Ustaz nih ya. Wujud dia. Secara pandangan zahir ada enggak nih? Ada dia. Secara pandangan hati, yang wujud ini ada atau tidak? Ini halo. Secara pandangan zahir ada enggak ini? Ada. Secara pandangan batin, yang wujud ini ada enggak? Tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena dia berasal dari tiada. Kalau dia berasal daripada tiada, apakah yang wujud ini yang sebenar ada, atau yang tiada ini yang sebenar ada? Yang sebenar ini yang sebenar ada. Kenapa? Dari yang kosong ini muncullah segala yang ada. Dan yang segala ada, inilah wujud yang tiada itu. Wujud yang tiada itu, itulah zat Allah Rabbul Izzati. Ini mesti ditilik ke dalam. Meresik ke dalam diri. Itu yang membuat paning aku. You understand? No. What do you kece? I don't tontu. Asal lajak tu bahasa Inggris Ustaz tu. 3 bahasa itu. I don't tontu. What do you kece? I don't tontu. Apa yang kamu bilang, aku pun tak ngerti dah tu dah. Jadi secara makna hakikat benar. Ya, karena dia bahasa hakikat ini bahasa tersirat, bahasa hati. Segala yang ada berasal daripada tiada, dan yang tiada itulah wujud yang sebenar ada. Wujud yang sebenar ada itu Allah Azza wa Jalla. Itu dia. Mana yang Allah tuh? Lihat. Ada Allah, ada wujud Allah. Lihat. Semua yang ada ini sebut wujud Allah. Atau ainullah, nyatanya Allah. Sekarang, yang mana yang Allahnya? Ustaz tidak bicara wujud Allah. Yang mana yang Allahnya? Ini wujud Allah. Nih, lihat Ustaz buat dulu. Ini mengajinya lurus-lurus Bapak Ibu ya. Jangan Bapak Ibu pesong-pesongan ya. Wujud Allah. Ada wujud, ada Allah, berarti 2 tuh. Yang dikatakan wujud Allah, segala yang ada. Kan bahasa hakikat tuh. Apapun bentuknya, apapun rupanya, itu adalah wujud Allah tuh. Kalau ini wujud Allah, yang mana yang Allahnya? Itu yang mengecek. Ketika Bapak Ibu itu yang mengecek ini wujud Allah juga. Ini Ustaz naikkan kajinya Ibu. Kalau Ustaz naikkan kajinya yang selama ini, batal tuh. Batal dalam bahasa Ustaz, jangan Ibu batalkan. Berbahaya. Lihat Ustaz naikkan kajinya, mau dinaikkan kajinya? Lihat. Segala yang ada itu wujud Allah, nyatanya Allah. Lalu mana yang Allahnya? Ya kan? Yang Allah itu ini ya, yang kosong yang tiada tuh.
Yang tiada bagaimana? Tiada bisa disebut. Tiada bisa diungkai dengan kata. Tiada bisa dianalisa dengan ilmu. La sautun wala harpun bil haqi ilallah. Tidak bisa dikaji. Tidak bisa dibahas. Karena dia tidak bisa dikaji, tidak bisa dibahas, maka dikatakan oleh orang arif, dia sudah sampai. Dia bukan kata dan bukan suara. Walaupun tidak bisa dikaji, dia tidak bersuara, tapi dia nyata pada segala yang ada. Karena segala yang, inilah wujud nyatanya, dirinya. Balik lagi dia itu Bapak Ibu, ke hakikat lagi. Yang sebenar-benar dirinya itu yang nggak bisa disebut nih, yang kosong. Tapi ingat, kosong jangan dibilang tidak ada. Yang kosong inilah sebenar ada. Nyata Bapak Ibu. Boleh kita nyatakan yang kosong itu supaya nyata dia. Ini gelas. Di dalam gelas ada apa isinya? Air ya Bapak Ibu ya. Airnya ada atau tidak? Ada. Lihat nih. Kita buka nih. Nah, lihat, perhatikan gelas Bapak Ustaznya ya. Lihat. Nih, kan ada air tadi. Lihat. Pertanyaannya, airnya ada atau tidak lagi? Tidak ada. Kalau airnya tidak ada, apa yang tinggal? Kosong. Kosongnya ada atau tidak? Kosongnya ada atau tidak? Ada. Ini kosong tinggal Yang kosong ini yang sebenar ada. Kenapa? Air itu berasal daripada yang kosong ini tadi ya. Airnya nggak ada lagi, tinggal kosongnya. Yang kosong itu yang sebenar ada. Kalau udah kosong, kala lisanahu. Tak bisa lagi disebut. Tak bisa lagi dijelaskan. Walaupun tidak bisa lagi disebut, dijelaskan, namun dia nyata pada segala yang ada. Disitulah orang yang sudah sampai pemahamannya tentang Allah, dipandang boleh, dilihat boleh, disaksikan boleh, dirasakan boleh, dinikmati boleh. Asal jangan disebut, apalagi ditunjuk-tunjuk. Nanti lain disebut, lain pula yang ditunjuk. Paham Ustaz itu? Orang yang sudah sampai pengenalan pada yang kosong ini, ya, kala disanahu. Apa kata Rasul? Man arafallah fahuwallah. Barang siapa yang sudah mengenal Allah, Allah itu yang wujud, yang awal, akhir, zahir dan batin, dia yang bersifat fahuwallah. Yang wujud itulah dia. Yang awal, akhir, zahir itulah dia. Pada saat kita ada paham, memang dialah semata-mata yang ada, tidak ada yang lain lagi, yang awal, akhir, zahir, dan batin, dahulu, sekarang, yang akan datang. Kala lisanahu. Pada saat itu tidak ada kata lagi di situ. Habis kata di situ untuk menjelaskannya. Apa sebabnya habis kata? Kalau diterangkan juga, yang berkata dengan yang dikatakan, dia juga tuh. Yang menerangkan dengan yang diterangkan, dia juga. Yang melihat dengan yang saksikan, dia juga di situ Bapak Ibu. Kalau udah paham kita, yang melihat dengan yang dia ada satu, dan itu juga orangnya, disitulah tidak ada kata dan suara, la sautun wala harpun itu. Diamlah di situ duduknya. Makanya kesempurnaan orang marifat itu diam, bukan diam-diam. Kalau diam-diam bermasalah itu. Ya. Yang diam nih, diam di dalam. Orang makrifat itu diamnya ini di dalam paham. Itu maksudnya paham dalam sadar. Sadar dalam imannya. Kalau ada iman itu sudah menyaksikan aja lah, sudah Bapak Ibu. Sudah melihat, sudah menyaksikan, sudah menikmati. Siapa yang dilihatnya? Dia melihat dan menyaksikan diri sendiri. Dia menikmati perbuatan diri sendiri. Ana rabbaka usolli wa ani abuduni hadza siratal mustaqim. Akulah yang sholat itu. Akulah yang memuji diriku sendiri. Aku yang Ahmad, aku yang Muhammad. Kesempurnaan memandang aku Ahmad dan Muhammad, itu yang disebut namanya insan. Insan itu aku. Al-insanu sirri wa ana sirahu. Insan itu diriku, akulah sebenarnya insan itu. Karena insan itu adalah diri aku, maka disebut insan itu wujudullah, ainullah. Setelah paham, rahasiakanlah diriku itu pada insan itu. Tak boleh insan mengatakan dirinya aku. Rahasiakan aku pada insan. Kalau beras sudah jadi lontong,
Tak boleh lontong mengatakan dirinya beras. Ya. Walaupun lontong sadar bahwa dirinya itu beras, tapi dia merahasiakan beras itu pada dirinya. Ya. Itu yang mesti dipahami. Jadi orang sudah kenal Allah, tak boleh ngaku-ngaku Allah. Apalagi jadi Allah, jadi Fir'aun nanti. Jadi ilmunya ada ngaku-ngaku Bapak Ibu. Ya. Apalagi tak sholat, orang marifat tak sholat. Kalau ada orang marifat tidak sholat, ketika dia tidak sholat, itu udah ada dirinya tuh. Ya itu. Kalau dia tidak sholat, ketika dia tidak sholat, setelah dia mengenal Tuhan, sudah ada dirinya. Makanya arif kita dalam memahami kaji ini. Fawailul lil musallin. Apa maknanya? Neraka wil bagi orang yang sholat. Neraka wil bagi orang sholat itu maksudnya ibu, orang yang merasa dirinya yang sholat itu. Dia merasa berdiri, ruku, itidal, sujud dan duduk, itu neraka wil tuh. Bukan berarti kita tidak sholat. Tetap sholat, namun jangan merasa diri itu dia. Tetap sholat. Jangan merasa diri yang sholat, itu mesti dipahami. Kalau benar-benar dia meninggalkan sholat, sudah ada dirinya pada saat dia meninggalkan sholat itu. Padahal Allah yang ada. Kalau Allah yang ada, siapa yang bersyariat? Kalau Allah yang ada, siapa yang bersyariat? Allah yang bersyariat. Nyata pada tubuhnya. Ini yang disebut fi'il Allah tuh. Kalau Allah yang ada, siapa yang berterikat? Allah. Nyata pada hati ini. Ini disebut namanya asma Allah. Kalau Allah yang ada, siapa yang berhakikat? Allah. Nyata pada haru itu. Itu disebut namanya sifat Allah. Kalau Allah yang ada, siapa yang bermarifat? Allah. Nyata pada sir. Sir itulah disebut namanya zat Allah. Makanya kita sebut rahasia Allah. Allah lah sebenarnya. Jadi kalau Bapak Ibu ingin melihat Allah secara sempurna, utuh, asli dan ori, lihatlah diri sendiri. Diri sendiri ini wujud nyatanya diri Allah yang asli itu Bapak Ibu. Kesimpulannya, Allah yang kita cari selama ini tiada lain Allah pada diri sendiri. Tapi jangan mengaku diri kita adalah diri kita. Akan tetapi diri kita inilah wujud nyatanya diri Allah. Itu mesti dipahami. Itu kuncinya. Kala lisano itu sebetulnya Bapak Ibu. Siapa yang sudah paham ini? Saat ini, detik ini, dia telah kembali. Dia telah bertemu. Dia telah berjumpa. Dia sudah melihat, sudah menyaksikan. Bertemu dalam satu wujud nih. Wujud dirinya. Bertemu dalam satu rupa, rupa dirinya. Bertemu dalam satu rahasia, rahasia dirinya. Maka kenalilah Allah itu. Sebelum datangnya ajal itu mesti dipahami. Di waktu hidup sebelum datangnya kematian itu. Inilah pertemuan yang satu wujud itu Bapak Ibu. Ya. Jadi jangan memahami bertemu Allah itu kayak kita mendatangi orang tua kita. Bukan. Ya. Kita di bumi, Tuhannya di langit. Ya. Esahkan itu Bapak Ibu. Tidak berpisah cerai Bapak Ibu. Seperti matahari dengan sinarnya. Seperti embun dengan air. Seperti buih dengan air. Seperti ombak dengan air. Seperti gelombang dengan air. Berpisah ke buih dengan air Bapak Ibu. Berpisah ke embun dengan air. Berpisah ke ombak gelombang dengan air. Seperti itulah hubungan kita dengan Allah itu. Tidak berpisah. Tidak pula menyatu dia. Tapi dia sudah meliputi zahir dan batin. Kuncinya, kalau Allah sudah zahir dan Allah sudah batin, maka cara memahaminya, cara menguncinya, mengebatnya, tuh mengebatnya, mengikat di kebat. Itu masalahnya. Yang zohir, lihat cara mengebatnya. Pandangan zohir, ya, dibatinkan. Pandangan batin dizohirkan. Setelah pandangan zohir dibatinkan, pandangan batin dizohirkan,
Maka pandang satu wujudnya, zahir batin itulah dia. Paham itu? Dia tuh siapa tuh? Dia hu tuh. Pandangan zahir dibatinkan, pandangan batin dizahirkan. Pandang satu wujudnya, zahir batin itulah dia. Yang songgok ini dia. Yang memandang dia, yang mendengar dia, yang berkata dia, yang bergerak dia, yang diam dia. Itu boleh yang bisa digolongkan, picak lah bisa dilayangkan. Jangan disate juga oleh. Paham tu, jangan disate juga oleh tu. Sate tahu? Kalau lah tahu sate, maka dalam cucuk tadi tu ada beko berjumpa dalam itu usus, ada hati, ada daging, ada gelemek beko tu. Maknanya yang sebenarnya bahasa kias. Makna yang sebenarnya, siapa yang sudah kenal Allah, zahir dan batin memang adalah dia, jangan dijelas-jelaskan juga lagi. Jangan diterang-terangkan juga lagi. Jangan diurai-uraikan juga lagi. Kalau diuraikan, dijelaskan akan bersifat dia. Padahal Allah itu tiada bersifat. Kalau Allah tiada bersifat, kenapa bisa bersifat? Dia bersifat karena kita uraikan juga lagi. Lalu bagaimana dia tidak bersifat? Jangan diuraikan. Diam kita di situ. Namun untuk menghantarkan paham, untuk menghantarkan gaji, biar anak menantu bisa paham dan mengerti tentang Allah yang kita maksud, perlu diuraikan. Ketika diuraikan oleh ayah bundanya, dah bersifat. Di situlah Ustaz katakan, Allah itu, zat itu adalah sifat namun tiada bersifat. Itu gak pandai-pandai meniti memahami bahasa Ustaz. Dia sifat namun tiada bersifat. Dia bersifat karena kita menguraikannya. Dia tidak bersifat kalau kita diam, tidak menguraikannya. Yang menjadi masalahnya, kalau Bapak Ibu tidak mau mensifatkannya, ketika Bapak Ibu ingin menyampaikan ilmu makrifat kepada anak dan cucu serta menantu, Bapak Ibu diam saja di situ. Paham tak anak menantu itu? Tidak pernah paham Bapak Ibu. Kenapa tidak pernah paham? Karena Bapak Ibu diam, tidak menzahirkannya. Kapan dia bisa paham dan mengerti? Apabila kita menguraikannya, menjelaskannya, menzahirkannya. Itu dia, sifat namun tiada bersifat itu. Makna yang hakikat di balik itu. Tidak ada yang bisa mengenal Allah kalau Allah tidak menjahirkan diri yang bernama Nur. Nur itu sifat tuh. Namanya Nur Muhammad. Nur Muhammad itu sifat Allah. Nur Muhammad itulah tubuhnya alam semesta. Nur Muhammad itulah ruhnya alam semesta. Kesempurnaan memandang Nur Muhammad, tubuhnya alam semesta, ruhnya alam semesta, sempurnalah sebutannya pada insan. Maka hendaklah Bapak Ibu bertubuhkan Nur Muhammad supaya tidak hancur, supaya tidak membusuk. Boleh Bapak Ibu duduk di Nur Muhammad, boleh pahamnya duduk di Muhammad, asal Bapak Ibu paham dan mengerti bahwa Nur Muhammad itulah wujud nyatanya diri Allah. Tapi tidak boleh Bapak Ibu mengatakan diri Bapak Ibu Nur Muhammad kalau Bapak Ibu tidak paham siapa Nur Muhammad yang sebenarnya. Sebab kalau ada Nur Muhammad, ada Allah nanti itu. Ada Allah, ada Nur Muhammad tuh. Dua nanti. Boleh kita duduk di paham Nur Muhammad, asal Bapak Ibu mengerti Nur Muhammad itu adalah wujud nyatanya rahasia Allah. Itu pahamnya di hakikat. Kalau di marifat, duduknya di Allah. Kalau udah Allah, dah ada Nur Muhammad lagi itu dah. Allah saja itu dah. Kalau sudah Allah, jangan dibilang zahir lagi. Jangan dibilang batin lagi. Tidak ada zahir, tidak ada batin. Allah saja situ. Kalau Allah, bukan kata Allah itu yang Allah. Itu maksudnya tuh. Bukan kata Allah itu yang Allah. Allah itu bukan huruf, Allah itu bukan tulisan, Allah itu bukan kata-kataan. Allah bukan asma. Allah tidak bisa diungkap dengan kata-kata dan tulisan itu. Diam. Yang diam itu Allah. Tapi bukan kata diam itu yang Allah. Di balik kata diam itu yang Allah. Apa itu? Di balik kata diam. Paham? Mana Pak tadi? Mana ibu malu larinya? Paham. Bukan kata paham itu yang Allah. Di balik kata paham itu yang Allah tahu. Sadar. Bukan sadar itu yang Allah. Allah kan tidak bisa dijangkau dengan kata-kata.
Maka Allah itu di balik kata sadar itu iman. Bukan iman itu yang Allah, di balik kata iman itu yang Allah. Dia mau buat paning aku tuh. Ya, penangku. Karena kita nih paning, ya, terheran-heran, tercengang-cengang aku, payah untuk menyebutnya, maka dinamai dengan Allah. Tuh. Karena aku tidak bisa dicari, aku tidak bisa dikenali, aku tidak bisa diceritakan, aku namai diriku dengan Allah. Membuat kamu paning itu aku tuh Tuhan. Paham Bapak Ibu tuh? Ngerti lah sekete. Ada panik aku bagaimana menjelaskan lagi Bapak Ibu tuh Ya. Maka mengeluarkan bahasa hakikat dengan bahasa kata-katanya sulit Bapak Ibu. Sulit. Kalaupun dijelaskan, memang orang pilihan yang bisa menjelaskan itu. Tidak bisa sembarang orang Bapak Ibu. Apalagi ibu-ibu nih. Maka disitulah Allah katakan, antakulu Allah malah ta'lamun. Kalau kamu belum mengenal aku, jangan coba-coba ingin mengenalkan aku. Kamu mengenal aku baru melalui tulisan. Melalui huruf, kata-kata. Kata si Anu, kata si A, kata si B. Kata aku bagaimana? Tuh. Makanya orang katakan, Ustadz bilang, sebenarnya, ini ingat nih, sebenarnya, Ustadz sulit menceritakan Allah pada Bapak Ibu. Sulit sekali. Tidak bisa Ustadz menceritakannya. Karena memang dia sudah terang dah. Dia sudah jelas, dia sudah nyata. Memang dia satu-satunya ada. Maka sulit bagi Ustadz untuk menceritakannya. Tetapi kenapa Ustadz sampaikan juga Bapak Ibu? Supaya Bapak paham dan mengerti apa yang Ustadz maksudkan itu. Oleh karena itu, supaya Bapak Ibu bisa mengerti apa yang Ustadz maksudkan. Jangan hanya cukup mendengarkan kata-kata yang keluar dari Ustadz ini. Namun pahamilah makna yang tersirat di balik kata-kata apa yang Ustadz sampaikan. Inilah maknanya. Ma yahruju baina syafatain illal isyarati wal iktibar. Apa yang keluar dari kata-kata Ustadz ini hanya menunjukkan suatu isyarat dan iktibar saja. Pahamilah makna yang tersembunyi di balik apa yang Ustadz katakan itu. Maka yang paham tentang aku, ya aku. Kalau diutarakan, dia sudah bersifat tergantung suasana hati, mendapatkan pencerahan daripada Tuhan. Mudah-mudahan Bapak Ibu kita semua termasuk orang-orang pilihan. Amin. Orang yang hadir ini orang pilihan nih Bapak Ibu. Orang yang ruhani dan jiwanya ditarik oleh Allah. Allah bukakan rahasianya itu kepada kita. Maka ambillah rahasia Allah itu sesuai dengan paham yang Allah berikan kepada diri kita. Jangan ditolak. Kalau ada Bapak Ibu tidak mampu memahami kalam Ustaz, jangan ditolak. Kalau ditolak, sudah sama Bapak Ibu menolak akan kehadiran Tuhan yang setelah wujud dan nyata pada diri sendiri. Pahami itu dengan baik. Ya, ilmu ini berlapis Bapak Ibu. Makanya Ustaz sendiri, pribadi Ustaz tidak pernah mengkatamkan Tuhan itu pada diri. Ya. Ketika kita katamkan Tuhan pada diri kita, pada ilmu kita, akal pikir kita, apalagi baca buku. Apa kata Allah tuh? Itu baru dalam sangka dirimu. Itu baru dalam pengakuan dirimu. Kamu sudah tertipu dengan ilmumu. Kamu sudah tertipu dengan pemikiranmu. Kamu sudah tertipu dengan pemahamanmu. Padahal aku bukan seperti yang engkau sangka, kata Tuhan. Kamu bisa paham tentang aku, itu sebatas aku beri paham. Kamu bisa ngerti tentang aku, itu sebatas aku beritahu. Yang belum aku beritahu, kamu nggak akan pernah tahu. Maka jangan dikatamkan diri aku dengan pemikiran dirimu, Tuhan. Maka disitulah kita mesti paham. Orang sudah kenal Allah, tidak pernah mengatakan dirinya sudah kenal Tuhan. Orang sudah ma'rifat, tidak pernah mengatakan dirinya ma'rifat. Ketika dia mengatakan dirinya ma'rifat, sudah ada dirinya tuh. Maka hijab yang paling halus bagi orang ma'rifat adalah hijab menyenter ke dalam dirinya. Nah, ini duduk ke atas nih. Hijab yang paling halus terhadap orang ma'rifat adalah orang yang pada saat dia menyenter ke dalam dirinya. Pada saat dia menyenter dirinya, sudah ada dirinya. Kalau diri tidak ada, apa yang mau disenter-senter? Kalau diri tidak ada, apa yang mesti disilau-silau? Kalau diri tidak ada, apa yang mau ditilik-tilik? Tak ada bahasa menilik. Tidak ada bahasa menyilau.
Tidak ada bahasa memandang, melihat, tidak ada lagi bahasa sadar. Kalau masih sadar, tanda dia belum sadar. Kalau dia masih mengingat, tanda belum ingat. Karena orang ingat itu adalah orang yang tidak mengingat. Yang tidak mengingat itulah orang yang sebenar ingat. Jadi orang yang benar ingat itu tidak mengingat. Yang tidak mengingat itulah sebenar ingat. Oleh karena itu, jangan diingat-ingat. Kalau masih mengingat, tanda belum ingat tuh. Makin ingat, makin jauh dia. Makin dicari, makin menghilang dia. Jangan dicari-cari, karena dia sudah nyata pada diri. Tidak susah mencari bila ada di rumpun bambu. Tidak susah mencari Allah. Allah sudah nyata pada tubuh. Itu rahasianya. Ya. Udah paham Bapak Ibu tuh? Alhamdulillah. Lelah Rasul capek muah. Jadi kalau Bapak Ibu udah paham, mudah-mudahan Bapak Ibu dengan kepahaman yang Allah berikan kepada hati kita dengan penuh istiqomah tadi, mudah-mudahan inilah yang akan membawa kita pulang dan kembali kepada Allah itu dalam keadaan terang dan benerang, sehingga diri kita ini betul-betul tidak ada diri, yang ada diri Allah. Datang kepada Allah, kembali kepada Allah. Datang dari Tuhan, kembali tetap jadi Tuhan di situ. Jadi Tuhan yang Ustaz maksud bukan kita mengaku jadi Tuhan, nggak ada kata-kata jadi. Cuma ini hanya memberikan pemahaman saja Bapak Ibu. Itu saja Bapak Ibu ya yang bisa Ustaz sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.